Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Horul Alvan. Saya di sini akan membahas tentang analisis pengelolaan organisasi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah PSDM. Yang akan kita bahas di sini yaitu ada 4: analisis situasi, analisis persoalan, analisis keputusan, dan analisis persoalan potensial. Seperti apa? Baik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu analisis situasi. Organisasi siswa merupakan salah satu aspek yang harus ada di suatu sekolah, karena di dalam organisasi siswa bisa mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada dirinya, dan juga disinilah siswa bisa belajar berbicara di depan umum serta belajar menjadi seorang pemimpin. Salah satunya adalah OSIS. Kita di sini akan membahas tentang organisasi sekolah, yaitu yang biasa disebut OSIS. Apa sih itu OSIS? OSIS merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai atau sebagai salah satu jalur tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Oleh karena itu, kegiatan OSIS harus dibina agar berjalan sebagaimana mestinya dan bukan hanya sebagai simbol organisasi formal kesiswaan saja, melainkan dengan adanya pembinaan terhadap kegiatan OSIS diharapkan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Analisis yang kedua yaitu analisis persoalan. Ada beberapa gejala di dalam sekolah. Yang pertama yaitu belum dapat menjadi sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kegiatan yang dilakukan OSIS belum berjalan maksimal, mungkin karena adanya kurang ketanggapan dari pengurus OSIS atau kendala-kendala yang lainnya. Yang ketiga yaitu para pengurus OSIS belum mampu mengorganisir para anggotanya. Berarti di sini para pengurus OSIS cuman ingin menjabat sebagai OSIS, tapi dia belum sepenuhnya menjalankan amanah sebagai OSIS, pengurus OSIS yang sebenarnya. Permasalahannya seperti itu kurang lebih. Yang keempat yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam memimpin organisasi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis keputusan. Pemilihan ketua OSIS dilaksanakan setahun sekali. Sistem pemilihan ketua OSIS dilaksanakan secara demokratis. Tetapi siswa tidak mengikuti pemilihan ketua OSIS secara keseluruhan, hanya perwakilan dari masing-masing lokal saja. Ketua OSIS dan pengurus OSIS merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi keputusan ini biasanya diambil oleh ketika sebelum pemilihan ketua OSIS dipimpin oleh kepala sekolah mungkin atau pengurus OSIS yang lama, untuk akan segera dibentuknya pengurus baru atau pengurus OSIS baru, dan kemudian setelah terpilihnya harus pengurus OSIS baru, dengan itu semua wewenang kegiatan-kegiatan di sekolah semua sudah diserahkan oleh kepengurusan OSIS, terutama yang mempunyai wewenang lebih dalam pengurusan OSIS adalah ketua OSIS tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, analisis persoalan atau potensi. Potensi apakah yang ada di dalam sebuah kepengurusan OSIS? Ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan kegiatan OSIS, yaitu yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara, pembinaan kepribadian dan budi pekerti, pembinaan berorganisasi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan, pembinaan keterampilan dan kewirausahaan,
pembinaan kesegaran jasmani dan daya kreasi, pembinaan perspeksi, apresiasi, dan kreasi seni. OSIS yang fungsinya adalah sebagai pembinaan kesiswaan, maka dalam melakukan pembinaan setidaknya ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, mengusahakan agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mengingatkan peran serta dan inisiatif siswa, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa dari pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam sekolah, memantapkan kegiatan ekstrakurikuler dalam menunjang pencapaian kurikulum, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat pada diri siswa. Mungkin cukup itu dari saya, penjelasan dari analis pengelolaan organisasi sekolah dari OSIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.